Terminal Cakrawala bukan sekadar tempat naik turun penumpang. Ia adalah dunia kecil yang tak pernah tidur, tempat di mana teriakan kenek, aroma solar, dan caci maki bercampur jadi satu. Di sudut-sudutnya, hidup para manusia yang dikeraskan oleh waktu. Di antara mereka, berdiri satu nama yang menggema di setiap sudut terminal, Ikun Botak. Sosok tanpa rambut, tapi dengan otoritas yang tak bisa disentuh siapapun. Setiap pagi, ketika matahari baru menembus kabut asap kendaraan, Ikun sudah duduk di bangku panjang dekat pintu gerbang utama. Di tangannya ada rokok kretek yang tak pernah benar-benar padam. Tatapannya tajam, mengamati satu persatu sopir dan calo yang lewat. Semua tahu aturan, tak ada yang parkir, menarik penumpang, atau buka lapak tanpa izin dari Ikun. Di dunia terminal, ia bukan sekadar preman, ia adalah raja tanpa mahkota. Para sopir memanggilnya Bang Botak, dan setiap kali ia lewat, suara langsung mereda. Anak buahnya, Rambo, Jono, dan Ucok, mengikuti dari belakang dengan wajah sangar, membawa tongkat kayu dan tatapan siap tempur. Terminal Cakrawala seperti kerajaan kecil yang berdiri di atas ketakutan. Tapi bagi Ikun, itu bukan soal kekerasan, itu soal mengatur agar roda jalanan tetap berputar sesuai kemauannya. Namun di balik tatapan dinginnya, Ikun bukan tanpa luka. Ia tahu betul bahwa dunia yang ia pimpin ini rapuh. Polisi sering datang menagih uang keamanan, sopir sering berkhianat, dan anak buahnya tak semuanya setia. Tapi ia tak punya pilihan. Sejak muda, hidupnya memang di terminal ini, tempat pertama kali ia belajar berkelahi, menagih uang, dan bertahan hidup. Dunia luar terlalu asing, terlalu halus untuk orang sekeras dirinya. Sore itu, suasana terminal ramai. Terik matahari menamparkan wajah-wajah lelah para penumpang. Dari kejauhan, suara cekcok terdengar, dua sopir berebut jalur trayek. Sebelum sempat meledak, Ikun berdiri dan berjalan pelan ke arah mereka. Tak perlu bicara banyak, satu tatapan dingin darinya cukup membuat keduanya diam membisu. Ingat, di sini bukan siapa cepat, tapi siapa izin dulu, katanya datar. Suaranya pelan, tapi menusuk seperti pisau. Di warung kopi dekat area parkir, beberapa orang membicarakan nama Ikun dengan campuran takut dan kagum. Botak itu keras, tapi adil, kata seorang sopir tua. Kalau lu nurut aturan dia, hidup lu aman. Semua tahu, selama Ikun masih berdiri di terminal itu, tak ada yang berani macam-macam. Tapi bisik-bisik kecil mulai terdengar, katanya, ada kelompok dari stasiun yang mulai berani masuk ke wilayah terminal. Malam tiba, terminal perlahan sepi. Tapi bagi Ikun, malam bukan waktu istirahat. Ia berjalan menyusuri area belakang, memeriksa pos-pos pungutan, memastikan tak ada yang mencoba main belakang. Saat angin malam berhembus membawa aroma solar dan debu, Ikun menatap ke arah rel kereta di kejauhan, di sanalah wilayah yang tak pernah bisa ia kuasai. Dalam hatinya, ada rasa penasaran bercampur amarah. Ia tahu, di balik rel itu, ada seseorang bernama Asep Gondrong, raja dari stasiun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ikun merasakan sesuatu yang aneh, sebuah firasat buruk. Ia tidak tahu bahwa roda kehidupannya yang berputar di terminal akan segera berhenti, bukan karena polisi, bukan karena pengkhianat, tapi karena perang yang akan datang dari arah rel. Jika terminal Cakrawala adalah kerajaan debu dan solar, maka stasiun Wirasakti adalah benteng besi dan deru roda baja. Disinilah Asep Gondrong berkuasa, lelaki berambut panjang hingga punggung, dengan mata tajam seperti elang malam. Suaranya pelan, tapi setiap kata yang keluar darinya adalah perintah yang tak bisa ditawar. Orang-orang menyebutnya, Gondrong dari rel besi, penguasa bayangan yang mengatur seluruh peredaran uang, copet, dan calo di area stasiun. Pagi itu, Asep berdiri di antara lalu lalang penumpang, tangannya bersedekap, memperhatikan orang-orang yang bekerja untuknya. Di sebelahnya, berdiri dua orang kepercayaannya, Bule dan Tatang Keling, dua preman veteran yang sudah lama menjadi tangan kanan. Ingat, kata Asep pelan, kita nggak ganggu wilayah orang. Tapi kalau mereka yang datang ke sini, kita balas 2 kali lipat. Nada suaranya datar, tapi tajam seperti suara rel digilas lokomotif. Stasiun itu hidup dalam irama yang Asep ciptakan sendiri. Para copet tak berani beraksi tanpa izin darinya. Para calo dan tukang ojek stasiun menyerahkan sebagian hasil pada koordinator lapangan, sistem yang Asep bangun agar uang tetap mengalir rapi.
Ia tak suka kekerasan berlebihan, tapi ia tahu, kadang darah perlu ditumpahkan agar ketertiban tetap berdiri. Sore hari, Asep duduk di warung nasi dekat rel. Ia mendengar kabar dari Tatang, katanya, anak buah dari terminal mulai terlihat di perbatasan wilayah stasiun. Wajah Asep menegang. Ia tahu siapa di balik itu, Ikun Botak, si raja terminal yang dulu pernah ia kenal. Tatang menatapnya ragu, "Bang, apa kita langsung hajar aja?" Tapi Asep hanya tersenyum tipis. "Belum saatnya, gue pengen lihat dulu, seberapa jauh Botak itu berani nginjek wilayah gue." Malamnya, saat kereta terakhir berangkat, Asep berjalan sendirian di antara rel yang dingin. Angin malam menamparkan wajahnya, rambut gondrongnya terayun liar. Dalam hatinya, ada campuran marah dan rindu, karena dulu, bertahun-tahun lalu, Ikun bukan musuhnya, tapi sahabatnya. Mereka pernah makan sepiring berdua di panti asuhan, berbagi mimpi yang sama, jadi orang kuat, biar nggak diinjak orang. Tapi waktu memisahkan mereka kedua arah jalan yang berbeda, satu ke terminal, satu ke stasiun. Asep menatap jauh ke arah cahaya temaram terminal di kejauhan. "Lu masih sama?" "Ya, Kun, masih pengen kuasain semuanya," gumamnya pelan. Di matanya, ada amarah yang lama dipendam, bercampur rasa kecewa. Ia masih ingat malam itu, ketika Ikun kabur membawa uang hasil kerja mereka berdua, meninggalkannya sendirian dikejar preman senior. Sejak malam itu, Asep bersumpah, jika takdir mempertemukan mereka lagi, hanya satu yang boleh berdiri. Ketika dini hari menjelang, Bule datang tergopoh membawa kabar baru, dua anak buah terminal tertangkap basah memungut uang parkir di area dekat rel. "Gimana, Bang, kita apain nih orang?" tanya Bule dengan nada menunggu perintah. Asep berdiri, menyulut rokok, dan menatap ke arah barat, ke arah terminal yang samar terlihat di balik gelap. "Lepasin, kasih mereka pesan, bilang ke Ikun Botak, rel ini bukan buat diinjak kaki asing." Dan malam itu, gema suara roda kereta yang bergulir di atas besi seolah menjadi pertanda, dua raja jalanan yang dulu bersaudara kini akan saling menguji takdir. Siang itu, matahari menimpa terminal Cakrawala seperti bara api. Asap dari knalpot angkot menebal di udara, menyesakkan dada siapapun yang bernafas di sana. Di tengah hiruk pikuk itu, Rambo, anak buah paling beringas milik Ikun Botak, sedang berdiri di dekat batas wilayah terminal yang mengarah ke stasiun. "Bang, kita udah mulai dapat penumpang dari arah rel nih," katanya dengan nada bangga. Ikun hanya tersenyum miring, menghembuskan asap rokok. "Bagus, kita ambil pelan-pelan aja, biar Asep Gondrong tahu, kota ini bukan punya dia doang." Di sisi lain, di stasiun Wirasakti, kabar tentang gerakan itu sampai ke telinga Asep Gondrong. Tatang Keling yang mendengar langsung dari anak buahnya melapor dengan wajah tegang. "Bang, anak-anak terminal udah mulai masuk sampai ke parkiran ojek stasiun." Asep hanya diam, menatap lantai semen retak di depannya. "Mereka ngetes kesabaran kita," katanya datar. "Tapi sabar juga ada batasnya." Ia lalu berdiri, rambut gondrongnya tergerai, langkahnya pelan tapi tegas. "Kita kasih peringatan dulu, sekali aja." Sore menjelang, Rambo dan tiga anak buahnya kembali melintas ke area batas wilayah. Mereka memungut uang dari sopir ojek yang biasanya setor ke anak buah Asep. "Mulai sekarang, kalian setor ke terminal Cakrawala." "Paham," bentak Rambo. Suasana tegang. Di kejauhan, 4 orang berpakaian hitam berjalan mendekat. Salah satunya Bule, orang kepercayaan Asep. Dengan nada tenang ia berkata, "Wilayah sini dibawa Asep Gondrong. Kalau lo nyari mati, lanjutin." Hening sekejap, lalu satu pukulan melayang, cepat, keras, brutal. Rambo membalas, dan dalam hitungan detik, bentrok pertama pun pecah di perbatasan antara terminal dan stasiun. Batu beterbangan, rantai berayun, darah muncrat di atas aspal panas. Para penumpang berlarian, anak kecil menangis, dan suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Tapi begitu polisi datang, semua menghilang seperti bayangan. Hanya tersisa jejak darah di tepi jalan dan kaca pecah yang berserakan. Malamnya, di terminal Cakrawala, Ikun duduk sendirian di warung kopi. Tangannya menekan meja, rahangnya mengeras. Rambo datang dengan luka sobek di pipi. "Bang, orang-orang stasiun udah kurang ajar. Mereka yang mulai duluan." Ikun menatap tajam, matanya berkilat di bawah cahaya lampu redup. "Bukan mereka yang kurang ajar, mereka cuma lupa siapa penguasa jalanan di kota ini."
Kalimat itu seperti janji perang. Di stasiun, Asep juga tak kalah murka. Bule duduk dengan tangan di perban, sementara Tatang melaporkan bahwa beberapa anak buah mereka terluka. "Bang, ini udah kelewatan," kata Tatang. "Kalau kita diem, mereka bakal makin ngelunjak." Asep mengangguk pelan, suaranya berat dan dingin. "Mulai malam ini, siapin anak-anak. Gue pengen kirim salam buat si botak itu." Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan di antara dua dunia, terminal dan stasiun. Di bawah atap seng masing-masing wilayah, dua kelompok bersiap. Suara logam diasah, rantai diputar, dan amarah disimpan dalam dada. Dua penguasa yang dulu bersahabat kini berdiri di dua ujung kota, siap menghunus dendam lama yang belum selesai. Dan dari kejauhan, di antara cahaya petir yang menyambar langit, tampak bayangan dua dunia itu mulai bersinggungan, pertanda perang jalanan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Pagi hari setelah bentrokan di perbatasan, terminal Cakrawala seperti sarang lebah yang baru diusik. Suara gaduh terdengar dari setiap sudut. Anak buah Ikun Botak berkumpul di warung-warung dan pos parkir, membawa cerita tentang kekalahan kecil yang terasa seperti penghinaan besar. Rambo, yang pipinya masih diperban, berjalan keliling memanaskan suasana. "Anak-anak stasiun udah ngeremehin kita. Masa preman terminal kalah sama tukang calo stasiun?" teriaknya lantang, membakar amarah semua yang mendengar. Ikun Botak duduk di bangku kayu di tengah kerumunan. Tatapannya kosong menatap jauh ke arah rel yang memisahkan dua wilayah itu. Dalam dadanya, ada bara yang mulai menyala. Ia tak bisa diam, harga dirinya, kekuasaannya, dan namanya sedang diinjak. Ia berdiri perlahan, lalu berkata pelan, "Kalau mereka nyalain api, ya, kita bakar balik sekalian." Kalimat itu membuat seluruh anak buah bersorak, menyambut perintah tak resmi yang berarti satu hal, perang terbuka. Sementara itu di stasiun Wirasakti, Asep Gondrong juga sudah mendengar kabar tentang rencana pembalasan dari pihak terminal. Tatang keling duduk gelisah, sementara Bule memeriksa parang tumpul yang baru diasah. Asep, dengan wajah datar, hanya berkata, "Mereka nggak bakal berani nyerang langsung." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, Ikun bukan orang yang bisa ditebak. Dan malam nanti, kemungkinan besar, darah akan kembali mengalir di antara rel dan terminal. Senja turun, langit oranye berubah kelabu. Dari kejauhan, konvoi motor tanpa plat melaju ke arah stasiun. Sekitar 20 orang, membawa kayu, rantai, dan senjata seadanya. Rambo memimpin barisan depan, sementara Ikun mengawasi dari belakang, berdiri di atas truk tua yang disulap jadi kendaraan komando. Di kejauhan, cahaya lampu stasiun terlihat redup, seperti mata binatang yang siap menerkam balik. Ketika rombongan sampai di gerbang belakang stasiun, bentrok pun pecah tanpa aba-aba. Batu melayang, besi beradu, dan teriakan memenuhi malam. Suara kaca pecah, motor terbakar, dan jeritan warga jadi satu dalam kekacauan. Asep Gondrong muncul di tengah kobaran api, menembus kepulan asap. Ia berhadapan langsung dengan Rambo, dan satu pukulan keras membuat Rambo terjatuh ke tanah berlumur darah. "Gue udah bilang, jangan ganggu wilayah gue," teriak Asep dengan mata menyala. Ikun datang terlambat beberapa menit, tapi cukup untuk melihat anak buahnya terkapar. Amarahnya meledak. Ia berlari ke arah Asep, tapi Tatang dan Bule langsung mengadang. Bentrok kecil terjadi, cepat, brutal, tanpa banyak kata. Polisi mulai berdatangan, sirene meraung memecah malam, tapi kedua kelompok itu tetap bertempur, seakan hukum tak punya arti lagi di dunia mereka. Ketika akhirnya aparat berhasil memukul mundur kedua pihak, stasiun dan terminal berubah menjadi puing. Bau solar bercampur darah memenuhi udara. Beberapa orang ditangkap, sebagian melarikan diri. Asep berdiri di atas peron, tubuhnya berlumuran darah tapi matanya dingin. Ia tahu perang baru saja dimulai. Di sisi lain, Ikun mundur dengan dada sesak, menatap anak buahnya yang terluka parah. Ia tak peduli lagi soal uang atau wilayah, sekarang semua ini soal harga diri dan dendam. Malam itu, kota menjadi sunyi. Tapi di balik kesunyian itu, dua raja jalanan sama-sama tak bisa tidur. Keduanya menatap langit yang sama, tapi dengan pikiran yang berbeda. Ikun menggenggam parang yang masih meneteskan darah dan berbisik lirih, "Lu nyalain perang ini, Sep, jangan salahin gue kalau nanti lu sendiri yang gue kubur di rel itu." Dan dari kejauhan, di stasiun yang remang, Asep berdiri di balik asap rokoknya, berkata pelan, "Datanglah, Botak."
Gue tunggu lu di dunia yang cuma paham satu bahasa, kekerasan. Subuh menjelang, tapi terminal Cakrawala belum juga tenang. Bau darah dan solar masih terasa di udara. Di antara bayangan lampu jalan yang temaram, Rambo terbaring di lantai pos jaga, tubuhnya penuh luka. Napasnya berat, dada naik turun perlahan seperti bara api yang hampir padam. Ikun botak duduk di sampingnya, diam, menatap wajah anak buahnya yang sudah dianggap seperti adik sendiri. Tahan, Ram, bentar lagi anak-anak datang, suaranya parau, namun matanya berair, sesuatu yang jarang terlihat dari seorang seperti dia. Rambo tersenyum lemah. Bang, gue nggak apa-apa. Cuma tolong satu, jangan biarin Asep ketawa di atas penderitaan kita, katanya lirih sebelum matanya terpejam selamanya. Suasana hening seketika, semua yang hadir menunduk, hanya suara motor jauh di kejauhan yang terdengar. Saat itu, sesuatu dalam diri Ikun pecah. Ia menatap jenazah Rambo lama sekali, lalu bangkit dengan rahang mengeras dan mata menyala seperti bara. Mulai malam ini, katanya tegas, nggak ada lagi damai. Gue bakal bikin Asep Gondrong nyesel pernah lahir di kota ini. Kabar kematian Rambo menyebar cepat ke seluruh terminal. Para sopir, calo, dan tukang parkir yang selama ini tunduk pada Ikun kini terbakar amarah. Mereka tak lagi takut pada polisi, tak peduli dengan larangan siapapun. Semua ingin balas dendam. Di antara mereka, nama Asep disebut-sebut dengan kebencian. Di tembok pos jaga terminal, seseorang menulis dengan cat merah, balas dendam untuk Rambo. Sementara itu, di stasiun Wirasakti, Asep Gondrong duduk di kursi kayu sambil memandangi tangannya yang masih berlumur bekas darah. Tatang Keling datang tergesa, membawa kabar tentang kematian Rambo. Bang, katanya anak itu mati di tangan kita. Asep menarik napas panjang, wajahnya gelap. Gue nggak niat bunuh dia, Tatang, dia yang nyerang duluan. Tapi hatinya tahu, ucapan itu tak akan menghentikan apapun. Roda dendam sudah berputar, dan tak ada yang bisa menghentikannya kecuali darah pengganti. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Di balik tirai hujan, anak buah Ikun bergerak diam-diam menuju area parkir stasiun. Mereka membawa bensin dan senjata tajam. Dalam hitungan menit, api menjilat 2 mobil dan 1 kios tiket. Warga menjerit, asap hitam mengepul ke langit malam. Balasan sudah diberikan, tapi bagi Ikun, itu belum cukup. Ia ingin Asep sendiri yang merasakan apa artinya kehilangan. Keesokan paginya, Asep berdiri di tengah puing-puing yang masih berasap. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan badai. Dia udah mulai main api, katanya lirih, lalu menatap Tatang dan Bule. Kalau gitu, kita kasih tahu gimana rasanya kebakaran yang sesungguhnya. Perintah itu membuat seluruh anak buahnya bersiap. Dalam dunia mereka, tidak ada polisi, tidak ada hukum, hanya balas dendam dan harga diri. Ikun, di sisi lain, semakin kehilangan kendali. Ia tak lagi peduli pada nasihat siapapun. Dalam setiap langkahnya, hanya ada satu tujuan, Asep Gondrong harus jatuh. Gue udah kehilangan adik, kehilangan harga diri, tinggal satu yang bisa gue dapat balik, keadilan jalanan, katanya pada Jono dan Ucok malam itu, dengan suara yang nyaris bergetar. Di matanya, bukan lagi hanya amarah yang menyala, tapi juga rasa bersalah yang ia bungkus dengan kekerasan. Dan malam pun kembali sunyi. Hanya deru motor yang sesekali melintas, disertai bayangan para preman yang bersiap menuntut balas. Di kejauhan, suara kereta lewat menggema panjang di antara hujan dan petir, seakan menjadi lonceng perang yang memanggil dua raja jalanan itu ke medan dendam yang tak akan berhenti sebelum salah satu di antaranya tumbang untuk selamanya. Malam itu, langit di atas terminal Cakrawala gelap pekat tanpa bintang. Suara gemuruh guntur terdengar di kejauhan, seolah langit ikut menahan amarah yang siap meledak. Di tengah udara dingin dan aroma bensin, Ikun botak berdiri di depan anak buahnya. Wajahnya keras, matanya merah karena kurang tidur dan dendam yang membara. Di tangannya, sebatang besi panjang yang ujungnya dililit kain berbau minyak tanah. Malam ini, kita nggak cuma balas, kita ambil semuanya, katanya pelan, tapi suaranya menggema seperti petir. Anak buahnya bersorak penuh gairah, sebagian menepuk-nepuk dada, sebagian memutar rantai dan mengasah golok. Mereka tahu malam ini bukan sekadar peringatan, ini perang. Target kita, gudang kereta di belakang stasiun Wirasakti. Di situ sarangnya Asep, ujar Jono, yang memegang peta sederhana hasil pengintaian. Semua siap,
Semua marah. Bagi mereka, nama Rambo belum boleh dikubur sebelum darah dari pihak Asep menetes di tanah yang sama. Sekitar tengah malam, konvoi motor dari terminal Cakrawala melaju dalam diam. Lampu dimatikan, hanya suara mesin pelan yang terdengar di antara deru hujan. Mereka berhenti beberapa ratus meter dari gudang kereta, tempat para anak buah Asep biasa berkumpul. Di dalam gudang, beberapa orang sedang berjaga sambil merokok, tak tahu maut sedang datang mendekat. Ikun memberi isyarat tangan, lalu membisik, "Sekarang." Ledakan kecil terdengar saat bom molotov pertama dilemparkan. Api menjalar cepat, membakar tumpukan kayu dan jeriken solar di dalam gudang. Suara teriakan dan dentuman logam memecah malam. Asep Gondrong yang sedang berbincang di peron mendengar suara itu dan langsung berlari ke arah sumber api. Di matanya, terlihat api besar membumbung, tapi bukan hanya api yang ia lihat, melainkan amuk massa dari arah terminal. Pertarungan pun pecah di tengah kobaran api. Besi bertemu besi, rantai membelit tangan, dan darah bercampur hujan. Ikun botak berlari menembus kobaran, matanya liar mencari sosok Asep. "Asep, keluar lo, Gondrong. Ini balasan buat Rambo," teriaknya di antara suara hujan dan api yang berderak. Namun, yang muncul lebih dulu adalah Tatang Keling dan Bule. Keduanya menyerang Ikun dari dua arah, membuatnya terpaksa bertahan sambil melawan dua musuh tangguh sekaligus. Sementara itu, Asep tiba di lokasi dengan wajah dingin, tubuhnya langsung diserbu adrenalin. Ia menendang satu orang terminal yang mencoba menyerangnya, lalu menarik besi panjang yang tersandar di dinding. Dalam keremangan cahaya api, matanya menangkap sosok Ikun di tengah perkelahian. Dunia seolah berhenti sejenak, dua raja jalanan itu bertatapan di antara kobaran api, seolah dua kutub magnet yang ditakdirkan bertabrakan. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, sirene polisi kembali meraung, memecah keheningan malam yang berdarah itu. Polisi menyerbu dari dua arah, membuat kedua kubu terpencar. Beberapa orang terminal ditangkap, sebagian anak buah stasiun lari ke arah rel. Ikun terpaksa mundur, tapi sebelum meninggalkan tempat, ia menatap Asep yang berdiri di antara api dan hujan, lalu berkata lantang, "Ini belum selesai, Sep. Gue bakal datang lagi, sampai lu sendiri yang jatuh di kaki gue." Suaranya bergema di antara deru angin dan petir yang menyambar. Ketika semuanya berakhir, Asep berdiri di tengah sisa api yang mulai padam. Di sekitarnya, tanah berlumur darah dan kaca berserakan. Ia menggenggam besinya erat, matanya tajam menatap arah terminal yang jauh di seberang. "Lu udah nyentuh garis yang salah, Kun," gumamnya pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Asep tahu, perang ini tak bisa dihentikan dengan kata-kata. Yang bisa menyelesaikannya hanya darah dan takdir. Beberapa hari setelah serangan ke gudang stasiun, terminal Cakrawala tampak seperti sarang lebah yang terusik. Bau obat dari luka para anak buah bercampur dengan aroma bensin dan keringat. Ikun botak duduk di kursi reyot di warung depan terminal, wajahnya muram, tubuhnya masih dibalut perban di bahu dan tangan. Matanya menatap kosong ke jalan yang basah, tapi dalam pikirannya, amarah belum padam, justru semakin membara. Ia tahu, serangan itu gagal total, dan kini nama terminal Cakrawala jadi bahan ejekan di jalanan. "Bos, ada yang aneh," bisik Jono sambil melangkah mendekat. Suaranya lirih, tapi penuh kegelisahan. "Waktu kita nyerang gudang stasiun, kayaknya mereka udah siap, bos. Kayak mereka tahu kita bakal datang malam itu." Ikun mendongak, matanya menatap tajam ke arah Jono. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut tebal. "Ada yang bocor," seseorang dari dalam yang menjual informasi. Ikun menggertakkan giginya, memukul meja hingga gelas kopi pecah. "Siapa bangsatnya yang udah buka mulut?" teriaknya. Suara itu menggema ke seluruh sudut terminal, membuat semua orang terdiam. Tatapan curiga mulai muncul di antara mereka. Beberapa saling berpandangan, sebagian menunduk, pura-pura sibuk. Di dunia preman, pengkhianatan adalah dosa terbesar, bahkan lebih besar dari pembunuhan. Malamnya, di dalam gudang tua yang dijadikan markas, Ikun mengumpulkan semua anak buah. Wajahnya keras, suaranya rendah tapi menekan. "Salah satu dari kalian udah jual kita ke Asep. Gue kasih waktu 1 menit, siapa yang ngaku, gue maafin. Tapi kalau gue yang nemuin," ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya memukul tongkat besi ke lantai, menimbulkan suara dentuman yang mematikan. Tak ada satupun yang berbicara. Hanya terdengar suara hujan di luar dan napas berat yang menegangkan.
Namun di antara kerumunan, seorang pemuda bernama Ryan terlihat gelisah. Ia menatap ke arah lantai, tangannya gemetar. Tak ada yang tahu bahwa beberapa hari sebelumnya, ia dipaksa oleh anak buah Asep untuk membocorkan rencana terminal, dengan ancaman akan membunuh adiknya yang bekerja di stasiun. Ia terjebak di antara dua dunia, kesetiaan dan rasa takut. Dan malam itu, saat Ikun melangkah mendekat, Ryan tahu, waktunya sudah habis. "Lu kenapa pucet gitu, Ryan?" tanya Ikun dingin. Semua mata menatapnya. Ryan menelan ludah, tapi tak sanggup menjawab. Dalam sekejap, dua orang anak buah menariknya ke tengah ruangan. "Ngaku, Ryan, lu yang kasih tahu mereka, kan?" teriak Jono sambil menamparkan keras wajahnya. Ryan jatuh, darah menetes dari bibirnya. Ia menangis, suaranya pecah, "Gue nggak punya pilihan, Bang, mereka ancam bunuh adik gue." Hening, bahkan hujan pun seperti berhenti. Ikun memandangnya lama, antara marah dan iba. Tapi di dunia seperti ini, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Maaf, Ryan, tapi lu udah pilih jalan lu sendiri." Sebelum sempat ada kata lain, suara besi menghantam keras di udara. Ryan terkapar. Di luar, petir menyambar, seolah langit ikut menangis. Setelah itu, suasana terminal berubah kelam. Tak ada lagi canda, tak ada lagi tawa. Semua berjalan dengan tatapan penuh curiga dan ketakutan. Tapi di balik semua itu, Jono mendekati Ikun dan berbisik, "Bos, gue rasa ini belum selesai. Asep pasti lagi nyiapin langkah selanjutnya." Ikun hanya diam, menatap langit malam dari jendela gudang. "Biarin, John. Gue siap. Tapi kali ini, bukan cuma terminal yang gue pertaruhkan, tapi harga diri gue sendiri." Pagi itu, stasiun Wira Sakti diselimuti kabut tebal. Suara roda besi yang berderak di rel terdengar sayup, bercampur dengan teriakan porter dan peluit kereta. Namun di ruang bawah tanah stasiun, suasana justru berbeda, tegang dan penuh strategi. Asep gondrong duduk di depan meja kayu besar yang penuh dengan peta wilayah, rokok menyala di jarinya, dan tatapan tajam menembus asap yang mengepul. Di sekelilingnya, Tatang Keling, Bule, dan beberapa preman kepercayaannya berdiri siap mendengar perintah. "Ikun lagi goyah," kata Asep perlahan. Anak buahnya sendiri udah mulai saling curiga. "Ini saatnya kita maju." Tatang Keling mengangguk, suaranya berat. "Gue setuju, Sep. Tapi hati-hati, orang kayak Ikun gak bakal diem. Dia bakal nekat." Asep hanya tersenyum dingin. "Justru itu, Tang. Orang yang nekat paling gampang dijatuhin. Kita pukul dia pas dia lagi berantakan." Ia lalu menunjuk peta, jari telunjuknya menekan area terminal Cakrawala. "Malam minggu ini, kita serbu. Tapi bukan cuma lewat depan, kita kepung dari 3 arah, dari rel, pasar, dan jalur belakang terminal." Di luar, matahari mulai muncul samar di balik kabut. Bule menatap Asep dan bertanya pelan, "Lu bener-bener mau ngelawan habis-habisan, Sep? Kalau salah perhitungan, bisa banyak korban." Asep menatapnya balik, matanya merah seperti bara. "Gue nggak cari perang, Bule. Tapi Ikun udah nyentuh garis yang salah. Dia bakar gudang gue, bunuh anak-anak gue. Kalau gue diem, nama gue abis. Di jalanan, cuma ada 2 pilihan, lu bertahan, atau lu dilindas." Sementara itu, di terminal, Ikun masih larut dalam amarah dan rasa kehilangan. Sejak kejadian dengan Ryan, ia tak banyak bicara. Ia tahu, berita tentang pengkhianatan itu sudah sampai ke telinga Asep. Setiap malam, ia berdiri di depan terminal, menatap ke arah stasiun yang terlihat dari kejauhan, seolah menantang bayangan yang tak pernah tidur. "Kalau dia mau perang, gue kasih perang," gumamnya pelan, suaranya serak karena terlalu lama menahan emosi. Menjelang malam, kabar burung mulai beredar cepat di antara para sopir, calo, dan pedagang kaki lima, bahwa Asep Gondrong sedang mempersiapkan langkah besar. Suasana terminal makin tegang. Anak buah Ikun mulai berjaga di tiap sudut, beberapa membawa besi, yang lain membawa senjata rakitan. Mereka tahu, sesuatu besar akan datang, dan mungkin malam ini adalah malam terakhir sebagian dari mereka. Di sisi lain, di gudang tua dekat rel, Asep mempersiapkan pasukannya. Puluhan motor disusun berderet, suara mesin diuji satu persatu. Api unggun kecil menyala, memantulkan bayangan wajah para preman yang siap mati demi wilayah mereka. Begitu kita nyampe terminal,
jangan kasih waktu mereka mikir, perintah Asep lantang. Kita rebut pangkalannya, tunjukin siapa yang benar-benar nguasain jalanan kota ini. Sorakan keras menggema, menggetarkan udara malam. Langit malam tampak merah, seolah menyala karena amarah dua dunia yang siap bertabrakan. Hujan tipis mulai turun, menetes di atas genting stasiun dan terminal. Di antara gemuruh petir, dua raja jalanan sudah bersiap dengan takdirnya masing-masing. Bagi Asep Gondrong, malam ini adalah pembuktian. Bagi Ikun Botak, malam ini adalah pertaruhan terakhir harga diri dan kekuasaan yang ia bangun dengan darah. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, suara deru motor dan teriakan membelah kegelapan. Dari kejauhan, cahaya lampu motor menyeruak seperti kilatan api menuju terminal Cakrawala. Malam itu, langit benar-benar merah, bukan karena matahari terbenam, tapi karena api perang yang sebentar lagi akan menyala di antara dua penguasa jalanan. Malam itu, terminal Cakrawala berubah menjadi neraka dunia. Api membumbung di beberapa titik, lampu-lampu jalan padam, dan hanya cahaya dari kobaran bensin yang menari di udara. Suara motor meraung dari kejauhan, semakin mendekat, semakin keras, lalu berhenti serentak di depan terminal. Dari balik asap tipis, muncul puluhan orang dengan rantai, golok, dan pipa besi di tangan. Di depan mereka, berdiri Asep Gondrong, wajahnya dingin, rambutnya yang panjang basah terkena hujan, menempel di pipinya. Ia menatap lurus ke arah terminal yang sudah menunggu dalam diam. Ikun Botak, teriaknya lantang, keluar lo malam ini, atau nama lo gue hapus dari jalanan. Suara itu menggema, disambut oleh dentuman keras dari dalam terminal. Gerbang besi terbuka lebar, dan puluhan preman terminal keluar dengan wajah garang. Di tengah mereka, Ikun Botak melangkah dengan langkah berat, membawa besi panjang di tangan kanannya. Wajahnya gelap, tubuhnya berlumur bekas luka. Asep Gondrong, katanya pelan tapi tajam. Lo datang juga, iya. Gue udah nunggu lama. Kedua kubu kini berdiri berhadapan, hanya beberapa meter memisahkan mereka, sementara hujan mulai turun semakin deras. Tak ada kata lagi, hanya tatapan penuh dendam, dan dalam sekejap, dunia meledak. Suara teriakan pertama pecah ketika Tatang Keling menghantamkan besinya ke kepala salah satu anak buah Ikun. Setelah itu, semuanya menjadi kabur oleh darah, teriakan, dan amarah. Besi saling beradu, rantai berputar, pisau menembus daging. Tanah terminal menjadi becek bercampur darah dan air hujan. Asap dari ban yang terbakar menutup pandangan, seolah seluruh kota ikut tenggelam dalam kemarahan dua dunia yang tak mau menyerah. Ikun berlari di tengah kekacauan, menghantam siapapun yang menghadang. Setiap pukulan terasa seperti pelampiasan atas kematian Rambo, atas pengkhianatan Rian, atas kehancuran wilayahnya. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat sosok Asep sedang bertarung melawan dua orang anak buahnya di dekat bas tua yang terbakar. Tanpa pikir panjang, Ikun melangkah cepat, menerobos api dan benturan. Asep, teriaknya. Asep menoleh. Waktu seolah berhenti. Dua raja jalanan itu kembali bertatapan di tengah kobaran api dan hujan. Tanpa aba-aba, mereka saling menerjang. Besi bertemu besi, suara benturannya menggema seperti petir yang mengoyak malam. Setiap pukulan, setiap tendangan, bukan lagi sekadar perkelahian, tapi pembalasan, harga diri, dan takdir yang menuntut penyelesaian. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Asep sempat menghantam rusuk Ikun dengan pipa besi, membuat pria botak itu tersungkur. Tapi Ikun bangkit lagi, darah menetes dari bibirnya, dan ia menyerang balik, menghantam bahu Asep dengan keras hingga pria gondrong itu terjatuh. Lo pikir lo bisa ngerebut dunia gue semudah itu, Sep? Teriaknya dengan suara serak. Asep hanya menyeringai, matanya menyala. Bukan dunia lo yang gue rebut, Kun. Cuma kebenaran jalanan yang lo kotori. Hujan semakin deras, menenggelamkan teriakan dan jeritan di sekitar mereka. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar, tapi tak ada yang peduli. Dunia mereka terlalu dalam untuk diselamatkan hukum. Di tengah darah dan hujan, Asep dan Ikun terus bertarung, dua jiwa yang tak mau kalah, dua penguasa yang sama-sama terlahir dari jalanan keras dan kini terperangkap dalam lingkaran dendam. Ketika petir terakhir menyambar langit, keduanya sama-sama roboh ke tanah, saling berhadapan, napas tersengal. Tanah di bawah mereka merah, bercampur dengan air hujan dan darah. Di sekitar, anak buah dari kedua kubu saling mundur, menatap dua pemimpinnya dalam diam. Malam itu,
Terminal Cakrawala menjadi saksi bahwa kekuasaan di jalanan tak pernah abadi, dan setiap darah yang tumpah hanyalah bagian dari takdir yang menunggu giliran untuk dibalas. Hujan belum reda, langit malam seolah ikut menangis atas kegilaan yang terjadi di Terminal Cakrawala. Di tengah lumpur bercampur darah, dua sosok masih saling berdiri dengan napas tersengal, Ikun botak dan Asep gondrong. Keduanya sudah nyaris tak sanggup berdiri, tubuh penuh luka, tapi api di mata mereka belum padam. Angin malam meniup rambut panjang Asep yang menempel di wajahnya, sementara darah menetes dari kepala Ikun, menodai bajunya yang sobek di banyak tempat. Tak ada suara selain deru hujan dan dentuman jauh dari rel kereta. Dunia seolah berhenti hanya untuk menyaksikan dua legenda jalanan menyelesaikan kisahnya. Asep melangkah maju perlahan, menyeret besi panjangnya yang sudah bengkok. "Udahlah, Kun, selesain semua ini," katanya dengan napas berat. Tapi Ikun malah tertawa pelan, suaranya serak penuh kelelahan dan kesakitan. "Selesai, hahaha, gak ada yang selesai di dunia ini, Sep. Lu bunuh gue hari ini, besok bakal lahir 1000 Ikun lagi." Ia lalu melangkah maju, menatap mata lawannya dengan pandangan yang masih menyala penuh kebencian. "Tapi sebelum itu, gue pastiin lu ikut jatuh bareng gue." Pertarungan pun kembali pecah. Meski tenaga mereka hampir habis, tapi setiap pukulan terasa seperti ledakan. Besi menghantam tanah, menimbulkan cipratan air dan darah. Asep menangkis serangan Ikun, lalu membalas dengan hantaman keras ke perutnya. Ikun terhuyung, tapi sebelum jatuh, ia menyerang balik dengan pipa yang menghantam bahu kiri Asep hingga terdengar bunyi tulang retak. Keduanya sama-sama jatuh, tapi tetap berusaha berdiri, bukan karena ingin menang, tapi karena gengsi dan harga diri yang terlalu besar untuk menyerah. "Lu pikir lu pahlawan jalanan, Sep?" ujar Ikun dengan suara parau. "Lu cuma orang yang beruntung gak mati di jalan." Asep menyeringai, wajahnya berlumur darah. "Mungkin iya, tapi beda gue sama lu, gue gak bunuh orang gue sendiri buat nunjukin siapa yang kuat." Kalimat itu menusuk seperti pisau ke dada Ikun. Rian, nama itu kembali terngiang di kepalanya. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk, seolah menyadari beban dari semua tindakannya. Tapi sesaat kemudian, tatapan liarnya kembali muncul. "Gue gak nyesel," katanya lirih. "Dunia ini gak buat orang lemah." Tiba-tiba Asep bergerak cepat, menendang besi di tangan Ikun hingga terlempar jauh, lalu menghantamkan lutut ke dada lawannya. Ikun jatuh terduduk, napasnya tersengal, darah mengalir dari mulutnya. Asep berdiri di depannya, mengangkat besi ke atas, siap menebas. Tapi di detik itu juga, pandangan mereka bertemu, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama tumbuh dari kerasnya jalanan dan tak bisa lepas dari bayangannya sendiri. Asep terdiam, tangannya gemetar. Ia sadar, membunuh Ikun bukan kemenangan, tapi kutukan baru yang akan menghantuinya selamanya. Namun takdir tak memberi waktu untuk ragu. Ikun, dengan sisa tenaga terakhirnya, menarik pisau kecil dari balik bajunya dan mencoba menyerang. Refleks, Asep mengayunkan besi ke arah dada Ikun. Suara logam menembus daging terdengar jelas di tengah hujan deras. Ikun terpaku, matanya membesar, darah mengucur dari mulutnya. Besi itu menembus tepat di dadanya. Ia tersenyum samar, lalu berbisik pelan, kayaknya, sekarang baru benar-benar selesai. "Ya, Sep." Tubuhnya roboh ke tanah, menatap langit yang kelam dengan pandangan kosong. Asep berdiri terpaku di atas tubuh Ikun yang sudah tak bernyawa. Nafasnya berat, tangan gemetar, mata memandangi sosok yang dulu ia anggap tak terkalahkan. Hujan membasuh darah di wajahnya, tapi tak bisa membersihkan rasa bersalah di hatinya. Anak buah dari kedua kubu mulai berhenti bertarung. Beberapa berlutut di tanah, sebagian lainnya hanya menunduk. Tak ada sorakan kemenangan, tak ada selebrasi. Yang tersisa hanya keheningan dan bau besi dari darah yang menggenang di tanah. Ketika fajar mulai menyingsing, Asep masih berdiri di tempat yang sama, memandang jasad Ikun botak. Langit perlahan berubah warna menjadi merah jingga, menandakan akhir dari malam yang paling kelam. Ia tahu, meski terminal kini jadi miliknya, tak ada kebahagiaan di atas darah saudara. Ia berbalik, berjalan menjauh tanpa berkata apapun, meninggalkan terminal yang kini sunyi dan berasap. Di belakangnya, hanya terdengar suara pelan dari Tatang Keling, "Raja terminal udah tumbang, Bang, tapi hati gue bilang, perang belum benar-benar selesai." Asep berhenti sejenak, menatap langit merah itu dengan mata kosong. Perang di jalanan emang gak pernah selesai,
Tatang, katanya lirih. Dia cuma ganti nama, dan nunggu giliran berikutnya. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan terminal Cakrawala yang kini menjadi monumen bisu dari pertarungan dua legenda yang hidup dan mati demi satu hal, harga diri. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam berdarah di terminal Cakrawala. Kota itu perlahan tenang, tapi ketenangan itu terasa aneh, seperti diam sebelum badai. Terminal kini dikuasai oleh orang-orang Asep Gondrong. Bendera stasiun Wira Sakti berkibar di atas pintu masuk, menggantikan lambang lama milik Ikun Botak. Namun di balik itu semua, bayangan duka masih menggantung. Wajah-wajah lama hilang, beberapa mati, sisanya memilih pergi dari dunia yang telah menelan terlalu banyak darah. Asep sendiri jarang keluar dari markasnya. Sejak kematian Ikun, matanya kehilangan nyala api yang dulu membara. Ia menang, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya. Setiap malam, Asep duduk di bangku kayu di depan stasiun, menatap ke arah terminal yang kini menjadi wilayah kekuasaannya. Tatang Keling dan Bule selalu menemaninya, tapi tak satu pun berani membuka pembicaraan tentang malam itu. Kadang, saat angin berembus, Asep bisa mendengar seolah suara Ikun berbisik dari kejauhan, suara yang memanggilnya dengan nada ejekan dan penyesalan. "Lu pikir menang bisa nyelametin lu, Sep?" kata suara itu dalam pikirannya. Ia menutup mata, menahan rasa bersalah yang makin berat setiap malamnya. Namun kedamaian palsu itu tak bertahan lama. Suatu pagi, kabar buruk datang dari anak buahnya yang menjaga di terminal. "Bang, gudang belakang kita dibakar orang tak dikenal," teriak salah satu preman muda. Asep langsung berdiri, wajahnya berubah tegang. Ia dan Tatang bergegas ke lokasi. Saat tiba, yang tersisa hanyalah abu dan bau solar terbakar. Di dinding gudang, tertulis dengan cat merah besar, "Darah belum lunas." Asep terdiam, membaca tulisan itu berkali-kali. Dadanya berdegup keras. "Ini bukan kerjaan sisa anak Ikun," gumamnya pelan. "Ini, sesuatu yang lain." Beberapa hari kemudian, serangan kecil mulai terjadi di berbagai titik. Sopir-sopir stasiun diserang, kios terminal dilempari, dan beberapa orang hilang secara misterius. Tatang Keling yang dikenal kejam pun mulai resah. "Bang, ini bukan kerjaan orang terminal. Gaya serangannya beda, cepat, rapi, dan gak ninggalin jejak." Asep hanya mengangguk, matanya menatap tajam ke arah rel yang memanjang ke utara. "Gue tahu siapa dalangnya," katanya dingin. "Ada orang baru yang mau rebut panggung ini." Rumor pun mulai beredar di jalanan, muncul nama Bahar Cendol, mantan anak buah Ikun yang dulu kabur sebelum perang terminal pecah. Kini, dia kembali, membawa kelompok baru yang disebut Anak Rel. Mereka bergerak dari bawah tanah, cepat, dan kejam. Bagi mereka, baik terminal maupun stasiun adalah musuh. Bahar punya satu tujuan, menyatukan semua wilayah di bawah namanya sendiri. Ia tak lagi main di pinggiran, tapi mulai menyerang langsung titik-titik vital milik Asep. Suatu malam, Asep berdiri di atap gudang stasiun, menatap jauh ke arah kota yang gelap. Di tangannya, ia memegang rokok yang hampir habis, sementara pikirannya berkelana jauh. "Dulu gue pikir ngalahin Ikun udah cukup buat damai," ucapnya pelan. Tatang yang berdiri di belakangnya menjawab lirih, "Di jalanan, gak ada kata damai, Bang. Cuma giliran siapa yang jatuh duluan." Asep mengangguk perlahan, wajahnya tampak tua dan lelah. "Kalau gitu, mungkin sekarang giliran gue yang diserang." Namun jauh di sudut terminal yang terbakar, Bahar Cendol tersenyum tipis sambil menatap foto lama dirinya bersama Ikun Botak dan Rambo. Di tangannya, ada pisau kecil dengan ukiran nama, Rambo, di gagangnya. "Gue bakal lanjutin apa yang abang mulai, Kun," bisiknya dingin. Tapi kali ini, bukan Asep yang bakal menang. Api kecil dari korek menyala, memantulkan bayangan di wajahnya, bayangan dari kekacauan baru yang siap melahap kota sekali lagi. Dan malam itu, angin membawa kembali aroma bensin dan bara dari arah utara. Asep gondrong tahu, pertarungan yang ia pikir sudah berakhir, baru saja dimulai lagi. Hanya kali ini, musuhnya bukan masa lalu, tapi bayangan yang tumbuh dari dosa-dosanya sendiri. Suasana terminal yang semula dikuasai oleh kelompok Asep Gondrong kini berubah menjadi ladang ketakutan. Anak-anak buahnya mulai gelisah, setiap malam, selalu ada yang hilang tanpa jejak. Ada yang ditemukan di selokan dengan luka di leher, ada yang tak pernah kembali sama sekali. "Ini bukan perang preman, Bang," ujar Tatang Keling dengan wajah tegang.
Ini pembantaian diam-diam. Asep mendengus pelan, mencoba menahan emosi. Tapi di balik tatapan tajamnya, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu siapa di balik semua ini, Bahar Cendol, orang yang dulu dianggap pengecut, kini kembali dengan kekuatan yang tak terduga. Di salah satu gudang tua dekat rel, Bahar duduk di atas kursi reyot dengan kaki naik ke meja. Di sekelilingnya, puluhan preman muda dengan tato, anak rel, berbaris rapi, menatapnya dengan pandangan penuh hormat. Bahar tersenyum sinis sambil memainkan pisau kecilnya. Dulu gue cuma bayangan ikun, katanya pelan, tapi sekarang, bayangan itu udah punya mata sendiri. Ia berdiri, menatap poster lusuh bergambar ikun botak yang menempel di dinding. Gue gak balas dendam buat dia. Gue cuma nerusin warisan yang dia gagal jaga. Terminal, stasiun, semuanya bakal jadi satu, di bawah tangan gue. Malam itu juga, kelompok anak rel mulai bergerak. Mereka menyerang pos jaga stasiun di sisi barat. Ledakan kecil mengguncang, area parkir, dan asap tebal mengepul ke langit malam. Suara teriakan bercampur dengan dentingan besi, membuat suasana kacau balau. Asep dan anak buahnya berlarian keluar markas, bersiap menghadapi serangan mendadak itu. Bang! Mereka nyerang dari 3 arah. Teriak bule panik. Asep langsung mencabut goloknya. Biarin, gue mau lihat muka sialan yang berani datang ke sini. Pertempuran berlangsung brutal. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, darah mengalir di antara genangan air hujan. Suara peluit polisi terdengar di kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Ini bukan urusan hukum, ini perang antar bayangan. Asep berduel dengan 2 orang anak rel bersenjata rantai. Dengan gerakan cepat, ia menebas satu dan menendang lainnya hingga jatuh. Tapi dari kejauhan, Bahar hanya menonton, berdiri di atas atap gerbong tua, tersenyum dingin. Ia tak turun bertarung, belum. Malam itu bukan waktunya untuk membunuh Asep. Malam itu hanya pesan, aku sudah kembali. Setelah pertarungan reda, belasan orang terkapar. Beberapa anak buah Asep tak bernyawa, dan yang selamat pun luka parah. Tatang Keling mendekati Asep dengan wajah penuh darah dan amarah. Bang, ini udah gak bisa dibiarkan. Kita harus hajar mereka sebelum mereka datang lagi. Tapi Asep terdiam, matanya menatap kosong ke arah asap yang masih mengepul dari bangunan belakang. Ia tahu Bahar bukan sekadar preman. Ia adalah seseorang yang belajar dari kegagalan orang-orang sebelumnya, dan sekarang, ia menyerang dengan strategi, bukan hanya otot. Keesokan harinya, berita tentang bentrokan malam itu menyebar cepat di jalanan. Para sopir angkot, tukang parkir, dan pedagang kaki lima membicarakannya dengan wajah tegang. Katanya sekarang yang nguasain rel si Bahar tuh udah dapat backingan orang besar, bisik salah satu pedagang. Nama Bahar Cendol mulai terdengar seperti kutukan, setiap kali disebut, ada ketakutan yang mengikuti. Di sisi lain, para mantan anak buah ikun yang dulu tercerai-berai mulai mendekat ke pihak Bahar. Mereka percaya, Bahar adalah penerus sah ikun botak. Di markas stasiun, Asep memandang peta wilayahnya yang mulai dipenuhi garis merah, tanda serangan dan kehilangan titik kekuasaan. Dia nyerang pelan, tapi pasti, ucapnya lirih. Tatang mengetukkan tinjunya ke meja. Terus kita diem aja, Bang. Asep menggeleng pelan, matanya tajam. Belum saatnya, gue mau tahu dulu siapa yang jadi otak di belakang Bahar. Gue yakin dia gak jalan sendiri. Ada orang yang biayain perang ini. Tatang menatapnya tak mengerti. Maksud lo? Asep memandang jauh ke arah rel utara, suaranya rendah dan berat. Mungkin, yang kita lawan sekarang bukan cuma Bahar, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dia. Malam pun tiba lagi. Asep duduk sendirian di depan markasnya, menatap jalanan kosong. Ia menyalakan rokok, lalu menghembuskan asap pelan-pelan ke langit. Di dalam pikirannya, satu nama terus terngiang, Bahar. Tapi di balik nama itu, ia merasakan sesuatu yang lebih kelam, bayangan kekuasaan yang mulai bermain di balik layar. Dan kali ini, Asep sadar, perang ini bukan hanya soal wilayah. Ini tentang siapa yang berhak bertahan hidup di dunia yang diciptakan oleh darah dan pengkhianatan. Hujan turun deras malam itu. Rel stasiun berkilau basah diterpa lampu temaram. Di antara deru angin dan gemuruh langit, Asep gondrong berjalan pelan bersama Tatang Keling, menyusuri jalur menuju rel utara, wilayah yang dulu tak pernah tersentuh oleh kelompok manapun. Lo yakin orang yang lo cari ada di sini? Tanya Tatang sambil menatap sekeliling. Asep mengangguk pelan, matanya tajam menatap kegelapan di depan.
Gue dapat info, Bahar sering ngumpul sama orang dari sini. Katanya, ada orang besar yang biayain dia lewat jalur rel. Hujan makin deras, dan hawa malam terasa seperti menekan napas. Mereka tiba di sebuah bangunan tua bekas gudang logistik. Dari dalam terdengar suara musik pelan dan gelak tawa kasar. Asep memberi isyarat dengan tangan, 3 anak buahnya mengendap masuk lewat sisi belakang. Tiba-tiba, suara tembakan menggema. Salah satu anak buah Asep terjatuh ke tanah dengan darah di dada. Tatang langsung membalas tembakan, dan suasana berubah jadi baku hantam brutal. Dari balik pintu, muncul Bahar Cendol dengan senyum licik di wajahnya. "Gue udah nunggu lo, Sep," katanya dingin, sambil menyalakan rokok di tengah hujan. Asep menatapnya tajam. "Jadi ini cara lo nyapa orang lama?" Bahar tertawa kecil. "Lo pikir gue mau perang cuma karena dendam? Gak, Sep. Gue sekarang punya orang yang jauh lebih besar di belakang gue. Lo gak bisa menang." Ia menepuk bahu seseorang di sampingnya, sosok berpakaian rapi. Bukan preman, tapi lebih seperti pengusaha atau pejabat bayangan. Pria itu hanya tersenyum tipis dan menatap Asep tanpa bicara. Tatang berbisik, "Bang, kayaknya dia bukan orang jalanan." Asep tahu benar, ini bukan lagi soal geng. Ini permainan kekuasaan. Pertarungan pun pecah. Asep dan Bahar bertarung di tengah hujan, tubuh mereka berlumpur dan berdarah. Setiap tebasan golok saling beradu dengan suara tajam yang menggema di malam gelap. Bahar sempat menendang Asep hingga terjatuh ke rel, tapi Asep cepat bangkit, menangkis serangan berikutnya. "Lo pikir bisa nguasain kota ini pakai uang dan darah?" teriak Asep di sela pertarungan. Bahar tertawa, matanya gila. "Bukan gue yang mau nguasain, tapi mereka," katanya sambil menunjuk pria berjas di belakangnya. Sesaat kemudian, suara peluit kereta terdengar nyaring, dan dari arah gelap, sekelompok pria bersenjata api keluar dari gerbong, menodongkan senjata ke arah Asep dan anak buahnya. Tatang Keling berteriak, "Bang, mundur!" Mereka bawa senjata berat, tapi Asep tak mundur. Ia justru berdiri tegak di tengah rel, darah mengalir dari pelipisnya. "Gue gak bakal kabur, ini kota gue." Dengan teriakan itu, ia melompat ke arah Bahar, menebas dengan seluruh tenaga. Namun sebelum goloknya mengenai target, suara tembakan mengguncang udara. Asep terhuyung, peluru menembus bahunya. Bahar mendekat, menatapnya dengan mata kosong. "Lu udah tua, Sep. Waktunya ganti generasi." Ia mendorong Asep jatuh ke tanah, lalu meninggalkannya di tengah hujan deras, sementara pasukannya perlahan menghilang ke kegelapan. Ketika pagi datang, Tatang menemukan Asep masih hidup, tapi nyaris tak sadarkan diri. Darah mengalir di sepanjang rel, bercampur dengan air hujan. Dengan suara lemah, Asep berbisik, "Tatang, bukan Bahar yang harus kita lawan, tapi orang di belakangnya." Lalu matanya terpejam, sementara sirine ambulans mulai terdengar dari kejauhan. Tatang mengepalkan tangan, menatap arah rel utara dengan mata merah menahan amarah. "Gue bakal cari tahu siapa mereka, Bang. Gue janji." Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa Bahar Cendol kini bukan sekadar penguasa jalanan, ia menjadi tangan kanan seorang pengusaha gelap bernama Surya Wijaya, sosok misterius yang mengendalikan jaringan hitam di seluruh kota. Terminal, stasiun, dan pelabuhan kini perlahan dikuasai oleh kelompok itu. Nama Asep Gondrong mulai disebut dengan nada masa lalu, seolah ia sudah tak relevan lagi. Tapi di ruang rumah sakit yang sepi, Asep membuka matanya, menatap langit-langit putih, dan berbisik pelan, "Perang belum selesai." Dan di luar sana, Tatang Keling sudah mulai bergerak diam-diam, mengumpulkan sisa-sisa anak jalanan setia untuk satu tujuan, membalas darah di rel utara. Beberapa hari setelah pertempuran di rel utara, Tatang Keling bergerak diam-diam, meninggalkan sisa pasukan Asep yang masih lemah dan tertekan. Ia menelusuri gang sempit, gudang-gudang kosong, dan rel-rel tua yang jarang dilewati. Setiap langkah terasa berat, tapi matanya tajam menatap setiap bayangan yang bergerak di kegelapan. Ia tahu, musuhnya kini bukan hanya Bahar Cendol, tapi seseorang yang memegang kendali jauh di balik layar, Surya Wijaya, sosok misterius yang memiliki jaringan hitam di seluruh kota. Tatang berhasil menemukan bekas markas kecil Bahar di sebuah gudang tua dekat rel. Temboknya penuh coretan dan tanda-tanda persiapan perang, peta kota, catatan angka, dan daftar nama preman yang pernah menjadi anak buah Ikun dan Asep. Tatang memeriksa satu per satu. "Dia gak main sendiri," gumamnya pelan. "Ada orang besar yang kasih arahan."
Bahar cuma pion. Ia menyalakan korek, menatap asap, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan surya terasa seperti mengintai dari balik setiap sudut kota. Malamnya, Tatang bertemu dengan seorang informan lama yang dulu pernah bekerja untuk Ikun. Pria itu gemetar saat memberikan informasi, "Bang, gue dengar Surya Wijaya punya koneksi ke aparat, politikus, dan pengusaha besar. Semua pergerakan Bahar dia pantau. Dia bisa nyerang kita kapan aja, dari mana aja." Tatang menatap pria itu dengan mata merah karena marah. "Gue ngerti, gue harus hati-hati. Ini bukan cuma soal geng lagi. Ini soal hidup dan mati." Tatang lalu kembali ke markas kecilnya dan mulai menyusun strategi. Ia mengumpulkan anak-anak jalanan yang masih loyal, melatih mereka, dan membagikan tugas-tugas rahasia. "Kita gak bisa langsung serang," katanya. "Surya punya jaringan luas. Kalau kita gegabah, kita bakal habis. Kita harus cari jejak dia dulu, temukan titik lemah, baru gerak." Semua mendengarkan dengan serius, menyadari bahwa mereka kini bukan lagi sekadar preman biasa, mereka adalah pejuang dalam perang bayangan. Beberapa malam berikutnya, Tatang berhasil menemukan titik pengumpulan uang gelap yang diduga milik Surya. Ia mengintai dari jauh, mencatat kendaraan yang keluar masuk, mencatat nama sopir dan preman yang menjaga lokasi. Setiap informasi dicatat rapi di buku kecilnya, meskipun hujan dan gelap mencoba menghalangi pandangannya. Tatang tahu, sedikit kesalahan saja bisa berakibat fatal. Tapi tekadnya tak tergoyahkan. "Ini harus kelar," gumamnya pelan. "Biar Asep bisa bangkit lagi, dan kota ini gak jatuh ke tangan orang gila." Suatu malam, Tatang berhasil mengikuti seorang preman pengantar uang hingga ke sebuah gedung tinggi di pusat kota. Gedung itu terlihat biasa dari luar, tapi di dalam, terlihat jaringan komputer, CCTV, dan ruang pertemuan yang elegan, tanda kekuasaan dan kecerdikan Surya Wijaya. Tatang berbisik dalam hati, "Ini levelnya beda, kita lawan preman jalanan, sekarang kita lawan otak kriminal sejati." Mata Tatang menyala penuh amarah. Bahar cuma pion, Surya adalah musuh sesungguhnya. Keesokan harinya, Tatang menyiapkan rencana baru. Ia membagi tim kecil untuk melakukan pengintaian lebih lanjut, sambil tetap menjaga anak buahnya yang lain. Ia menulis pesan untuk Asep di rumah sakit, "Bang, gue nemuin jejaknya. Ini lebih besar dari yang kita kira. Tapi gue bakal bongkar, biar kota ini bisa balik ke tangan kita." Tatang menatap kota dari atap gedung, angin malam menyapu wajahnya, dan ia tahu bahwa perang yang akan datang jauh lebih berbahaya daripada semua yang pernah mereka hadapi. Malam itu, bayangan Surya Wijaya tampak seperti menelan seluruh kota. Tapi di satu sisi, Tatang keling tersenyum tipis. "Gue siap, Surya," gumamnya lirih. "Lo boleh punya jaringan, boleh punya kekuasaan, tapi gue punya jalanan, dan gue punya dendam. Lo bakal tahu rasanya ketika bayangan lo sendiri mulai diburu." Dan malam itu, kota yang gelap menjadi saksi awal dari konflik baru, yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perang antara terminal dan stasiun. Malam itu, gang sempit di pinggiran kota berubah menjadi arena perang. Kecil, Tatang keling memimpin tim pengintai berjumlah 5 orang, menyusuri lorong gelap dengan napas tertahan. Dari jauh, terdengar suara tawa kasar dan langkah kaki yang berat. Anak buah Bahar mulai muncul, membawa senjata tajam dan rantai. Mereka bergerak cepat, seolah sudah menunggu. Tatang memberi isyarat, menahan napas, lalu melangkah maju, suara hujan yang deras menambah ketegangan. Pertarungan langsung pun pecah. Rantai dan pipa menghantam dinding dan tanah, sementara anak buah Tatang saling menangkis serangan. Beberapa preman Bahar jatuh tersungkur, tapi mereka cepat bangkit lagi. Tatang sendiri bertarung tanpa kompromi, setiap pukulan dan tendangan diarahkan untuk melumpuhkan lawan, bukan membunuh. Ia tahu, membunuh sekarang hanya akan menarik perhatian Surya Wijaya terlalu cepat. Ia harus menunjukkan kekuatan dan strategi. Di tengah chaos itu, seorang preman Bahar yang terlihat lebih terlatih menyerang Tatang dari samping. Tatang menangkis, tapi serpihan kayu mengenai tangannya, membuatnya mengerang. "Gak apa-apa," gumamnya pelan sambil menatap lawannya dengan mata menyala. Ia kemudian memutar tubuh dan melancarkan serangan balik, menjatuhkan preman itu dengan pukulan telak ke perut. Anak buahnya melihat dan semangat mereka bangkit. Pertarungan kecil itu memberi mereka rasa percaya diri pertama setelah beberapa minggu menunduk di bawah kekuasaan Bahar.
Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Tatang berhasil memaksa sisa anak buah Bahar mundur ke gang sempit. Ia berdiri di tengah hujan deras, tubuhnya basah, darah dan lumpur menempel di baju, napasnya tersengal. Ia menatap ke arah gelap, tahu bahwa Bahar pasti mengamati dari kejauhan. Ini cuma percobaan, gumam Tatang. Tapi mereka bakal ingat nama kita. Asep bakal bangkit lagi. Di wajahnya, terlihat tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Keesokan harinya, Tatang mulai menyusun laporan rahasia untuk Asep di rumah sakit. Ia menulis tentang jumlah pasukan Bahar, pola serangan, dan lokasi markas sementara mereka. Setiap catatan ditulis rapi, karena Tatang tahu, satu informasi saja bisa menjadi kunci kemenangan. "Bang, gue udah lihat kekuatan mereka langsung," tulisnya. "Bahar cuma pion, tapi jaringan Surya, itu yang paling bahaya." Ia menutup buku catatannya, menatap kota dari jendela, hujan pagi menetes perlahan di kaca. Di sisi lain, Bahar Cendol menatap anak buahnya dengan mata dingin. "Mereka mulai bergerak," katanya singkat. Tatang keling. "Anak buah Asep, percobaan mereka malam tadi cuma awal. Kita harus lebih hati-hati." Senyum tipis muncul di wajahnya. Bahar sadar, pertarungan ini tak bisa lagi diselesaikan dengan kekuatan biasa. Strategi dan psikologi adalah senjata utama sekarang. Ia mulai merencanakan langkah yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Malamnya, Tatang kembali ke markas rahasia mereka. Ia mengumpulkan anak buah yang selamat, memberikan instruksi untuk patroli, pengintaian, dan pengamanan wilayah. "Ini baru awal," katanya tegas. "Bahar bakal kirim lebih banyak orang. Kita harus siap, dan ingat, jangan gegabah. Setiap langkah harus dihitung. Kali ini, kita lawan bukan sekadar preman, tapi jaringan penuh yang punya strategi dan uang." Suara hujannya menambah kesan berat dari pesan itu. Di luar kota, bayangan Surya Wijaya terlihat menatap peta wilayah kota, di samping Bahar yang kini mulai lebih aktif memimpin operasi. "Mereka mulai gerak," kata Surya pelan. "Tapi jangan khawatir, Bahar. Kita udah siap." Asep Gondrong dan anak buahnya cuma pion masa lalu. Sekarang, kita yang pegang kendali. Malam itu, kota kembali gelap, tapi aroma perang baru mulai tercium, dan tatapan kedua pihak penuh dendam. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, mengaburkan cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip. Tatang Keling memimpin sekitar 20 anak buah yang masih setia, menyusuri lorong-lorong sempit menuju markas Bahar. Raut wajah mereka tegang, napas tertahan, tapi mata masing-masing menyala dengan tekad yang sama, membalas dendam dan merebut kembali kota. Tatang memberi isyarat untuk berhenti. Dari kegelapan, mereka bisa melihat asap tipis membumbung dari markas Bahar. "Ingat," katanya lirih, "kita masuk diam-diam, hantam cepat, dan keluar sebelum mereka sempat nyadar." Begitu mereka masuk, anak buah Bahar sudah bersiaga. Namun, Tatang memanfaatkan gang-gang sempit dan posisi strategis untuk menahan serangan. Rantai, kayu, dan besi saling bertumbukan di udara, sementara anak buah Tatang bergerak cepat melumpuhkan musuh satu persatu. Suara hujan yang deras menambah kesan keos, seolah dunia sendiri ikut berperang. Tatang menggerakkan tubuhnya dengan sigap, menangkis serangan sambil membalas dengan pukulan telak. Setiap anak buah Bahar yang tumbang menambah semangat timnya, karena mereka tahu, ini adalah kesempatan untuk mengembalikan harga diri Asep dan geng mereka. Bahar Cendol muncul dari dalam markas, wajahnya menutupi kepanikan dengan senyum tipis. "Kalian terlalu percaya diri," katanya dingin, menatap Tatang. Ia memerintahkan pasukan cadangan keluar dari pintu belakang, melibatkan lebih banyak preman bersenjata besi dan senjata rakitan. Ledakan kecil terdengar dari arah gudang, membakar beberapa tumpukan kayu dan mengirimkan percikan api ke udara. Tatang menunduk di balik tumpukan kayu, lalu berbisik ke anak buahnya, "Siap-siap. Mereka gak main-main kali ini." Pertempuran semakin sengit. Anak buah Bahar berusaha mengepung Tatang, tapi ia sudah menyiapkan jebakan kecil dengan pecahan botol dan cat minyak. Beberapa preman Bahar terpeleset dan terjatuh, memberi ruang bagi anak buah Tatang untuk melancarkan serangan balik. Tatang sendiri bertemu langsung dengan Bahar. Mereka saling menatap di tengah hujan, tubuh penuh lumpur dan darah. "Ini akhirmu, Bahar," teriak Tatang. Bahar menatap balik, matanya dingin. "Kita lihat aja, siapa yang bakal keluar hidup-hidup dari sini." Di luar markas, beberapa anak buah Tatang menjaga pintu keluar,
memastikan tak ada yang kabur dan tak ada bala bantuan musuh yang datang tiba-tiba. Suara benturan besi, teriakan, dan percikan api mengisi udara malam. Tatang menendang seorang preman bahar yang berusaha menyerangnya dari samping, lalu menghantam kepala yang lain dengan pipa. Setiap gerakan terasa seperti tarian maut, brutal, cepat, dan penuh strategi. Mereka tahu, satu kesalahan saja bisa merenggut nyawa semua orang. Beberapa menit kemudian, Tatang berhasil memaksa Bahar mundur ke gudang utama. Percikan api dari tumpukan kayu yang terbakar menyoroti wajah Bahar yang panik tapi tetap mencoba tersenyum. Tatang mendekat, menatapnya tajam. "Kali ini lo gak bakal kabur lagi," katanya dengan suara dingin. Bahar menatap balik, napasnya tersengal. "Ini cuma awal, Tatang. Surya Wijaya gak bakal tinggal diam. Lo bakal bayar mahal buat ini," bisiknya pelan, tapi penuh ancaman. Saat fajar mulai menyingsing, markas Bahar hancur sebagian. Banyak anak buahnya tewas atau melarikan diri, sementara Tatang dan timnya berdiri di tengah reruntuhan, tubuh basah dan lecet, tapi mata mereka bersinar. Tatang menatap kota yang mulai terlihat di kejauhan. "Ini baru langkah pertama," gumamnya pelan. "Kalau kita ingin benar-benar menang, kita harus habisin mereka sampai ke akar-akarnya." Di balik reruntuhan, Bahar menghilang, meninggalkan ancaman yang belum selesai. Dan dari bayangan kota yang gelap, suara dingin Surya Wijaya terdengar memecah keheningan. "Bahar, jangan terlalu cepat. Mereka baru mulai bergerak. Kita harus buat mereka menyesal berani mengganggu permainan kita." Kota itu kembali sunyi, tapi aroma perang besar yang akan datang semakin terasa. Tatang tahu, kemenangan sementara ini hanyalah pemanasan untuk pertarungan terakhir yang jauh lebih berbahaya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bab 17, Akhir Takdir Jalanan, bab penutup yang menghadirkan klimaks pertarungan antara Tatang Asep melawan Bahar dan Surya Wijaya, menentukan siapa yang benar-benar menguasai kota. Malam gelap menutupi kota, lampu-lampu jalan berkelap-kelip, seolah memberi isyarat akan perang terakhir yang akan terjadi. Tatang Keling berdiri di samping Asep Gondrong, keduanya menatap reruntuhan bekas markas Bahar. Tubuh mereka lecet, wajah mereka lelah, tapi mata mereka menyala dengan tekad yang sama, menuntaskan perang yang telah menghantui jalanan selama berbulan-bulan. "Bang, ini kesempatan kita," kata Tatang pelan, suaranya penuh ketegangan. Asep menatap jauh ke arah gedung pusat kota, tempat Surya dan Bahar menunggu. "Gue tahu, gak bakal gampang. Tapi kali ini, kita habisin semuanya." Di markas musuh, Bahar Cendol dan Surya Wijaya menatap layar-layar monitor yang menampilkan pergerakan pasukan Tatang. Bahar terlihat gelisah, tapi tetap mencoba menutupi rasa takutnya. "Mereka terlalu banyak," gumamnya. Surya Wijaya tersenyum tipis, dingin. "Jangan khawatir, Bahar. Gue udah siapkan kejutan. Mereka pikir bisa main di jalanan kita. Kali ini, kita main di aturan gue." Dari dalam gudang, pasukan elit bersenjata lengkap mulai bersiap, sementara ledakan kecil di beberapa titik kota sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian Tatang dan Asep. Pertempuran pun pecah di tengah malam. Tatang memimpin serangan dari sisi barat, sementara Asep menerobos dari sisi timur. Anak buah mereka bergerak cepat, melancarkan taktik yang sudah direncanakan selama berminggu-minggu. Bunyi tembakan, benturan besi, dan ledakan bercampur dengan hujan deras, menciptakan simfoni kekacauan yang mematikan. Bahar dan beberapa anak buah elitnya turun langsung untuk menghadapi Tatang, sementara Surya Wijaya mengawasi dari lantai atas gedung, memberi arahan dengan tenang. Tatang bertarung sengit dengan Bahar. Pukulan dan tendangan mereka menghantam dinding beton dan logam, setiap serangan terasa seperti tarian maut yang penuh strategi. Tatang berhasil menjatuhkan Bahar ke tanah, tapi sebelum sempat menyelesaikan pertarungan, ledakan dari lantai atas membuatnya terguncang. Bahar tertawa pelan, bangkit, dan menyerang kembali. Tatang mengerang, tapi berhasil menangkis serangan dengan perhitungan yang matang. Di sisi lain, Asep menghadapi beberapa anak buah elit Surya, tubuhnya penuh luka, namun semangatnya membara seperti dulu saat menundukkan ikon botak. Di lantai atas, Surya Wijaya memerintahkan pasukannya untuk mengelilingi markas. Tapi Asep dan Tatang sudah mengantisipasi gerakan ini. Mereka memanfaatkan lorong sempit dan jebakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Anak buah mereka menembus barikade dengan strategi cepat, membuat Surya kehilangan kontrol sementara. Tatang berhasil menembus ruang kendali,
dan untuk pertama kalinya, mereka bisa menghadapi Surya secara langsung. Tatang menatap Surya dengan dingin. Permainan lu udah selesai. Surya hanya tersenyum, matanya tetap dingin. Bahar Cendol yang melihat Surya mulai terpojok, mencoba melawan lagi. Tapi Tatang dan Asep bersatu, menyerangnya dari dua sisi sekaligus. Pukulan Asep menghantam Bahar hingga terjatuh ke lantai beton, sementara Tatang menutup jalan kaburnya. Bahar tersungkur, napasnya tersengal, dan untuk pertama kali, rasa takut menghampirinya. Tatang menatapnya dingin. Ini adalah akhir lo, Bahar. Kota ini gak bakal lo kuasai. Bahar menatap Tatang dan Asep, matanya penuh kebencian, tapi tubuhnya lemah. Dengan satu gerakan cepat, Surya Wijaya pun dihadang langsung oleh Asep. Mereka bertarung sengit, tubuh bersimbah darah, tapi Asep berhasil menundukkan Surya dengan pukulan keras yang membuat pria itu terjatuh. Tatang menoleh ke arah Bahar, memastikan pion terakhir ini juga kalah. Dalam sekejap, semua pasukan musuh kehilangan semangat. Jalanan kembali berada di tangan Tatang dan Asep. Kota yang sempat porak-poranda kini mulai bisa bernapas, meski bekas perang tetap meninggalkan luka yang dalam. Fajar mulai muncul di ufuk timur. Asep dan Tatang berdiri di atas reruntuhan gedung, menatap kota yang kini aman, setidaknya untuk sementara. Anak buah mereka berdatangan, menatap dua pemimpin yang telah mengubah takdir jalanan. Tatang menepuk bahu Asep. Bang, kita berhasil. Asep menatap ke langit yang mulai memerah, wajahnya penuh luka tapi tersenyum tipis. Iya, ini baru awal. Tapi malam ini, kota ini bebas dari mereka. Bahar dan Surya ditangkap, dan legenda tentang pertarungan jalanan ini pun menutup babnya, meninggalkan kisah tentang dendam, kekuasaan, dan harga diri yang tak pernah padam.